Jangan pernah bicara sama Aisyah tentang seberapa parah kondisi saya. Tapi kalau Aisyah tahu, dia pasti bisa ngerti semuanya, Mas. Ngerti? Saya sudah beritahu Aisyah tentang penyakit saya. Tapi sampai sekarang, dia tetap nggak peduli sama saya, Dok. Saya tahu, dokter ingin diceritakan tentang kondisi saya sama Aisyah. Lalu Aisyah kasihan sama saya. Saya nggak mau, Dok. Saya nggak mau dikasihani sama dia. Lebih baik saya mati daripada dikasihani sama Aisyah. Tapi Mas... Dok, cukup. Kalau nanti saya bersatu kembali dengan anak saya, itu karena saya bisa dan mampu untuk memperjuangkan anak saya. Bukan karena dikasihani. Mas, Mas mau kemana? Kondisi saya sekarang sudah membaik. Dokter silakan pulang. Maaf, saya duluan. Masih banyak hal yang harus saya lakukan. Masih Mas. Astaga. Jadi ternyata Mas Dimas sakit kanker. Aku tahu penyakitnya serius, tapi aku nggak menyangka kalau penyakitnya seserius ini. Mas Dimas. Mas, aku tadi dengar kamu sakit. Aku nggak apa-apa. Aku nggak butuh bantuan kamu. Mas, gimana pun aku ini masih istri kamu loh. Aku cinta sama kamu. Gak mungkin aku gak peduli sama kesehatan suami aku sendiri. Cukup, Bianca. Sebaiknya sekarang kamu pergi. Aku nggak mau kamu membuat masalah lagi di rumah ini. Mas. Apalagi? Kamu boleh nggak peduli lagi sama aku. Kamu boleh mau bersikap dingin seperti ini terus sama aku. Aku akan bersabar. Tapi kamu nggak bisa ngusir aku dari rumah ini karena aku punya hak atas rumah ini juga. Dan aku masih ibunya Karissa, Mas. Aku yang lahirin dia, jadi kamu nggak berhak untuk melarang aku nggak ketemu sama Karissa. Silakan. Kalau kamu mau ketemu sama Karissa, tapi setelah selesai, segera pergi. Karena aku nggak suka lihat kamu lama-lama di sini. Mas, apa sih? Maaf, tapi tolong jangan dulu ganggu aku, Mas. Kondisinya masih lemah, dia masih sakit. Apa? Kamu bilang saya ganggu? Kamu tahu nggak, saya istrinya Mas Dimas, saya berhak bicara sama suami saya. Jadi kamu jangan ganggu urusan saya sama Mas Dimas, karena kamu itu bukan siapa-siapa Mas Dimas. Kamu itu cuma dokter yang ngurusin kesehatan suami saya. Halo. Saya minta kalian sekarang ke pabriknya Setia. Buat pabriknya agar tidak bisa produksi dan bangkrut sebelum beroperasi. Jadi Mas Dimas mau bikin Setia bangkrut? Wow, kayaknya Mas Dimas semakin mendendam sama Setia. Ini akan lebih seru kalau aku ikut campur. Tapi ingat, dengan cara yang halus, dan saya nggak mau ada korban ya. Paham kalian?
Kali ini aku akan lakukan sesuatu yang lebih ekstrim. Biar Aisyah dan Setia makin salah paham dan menyangka kalau Mas Dimas pelakunya. Dengan begitu, pasti mereka berpikir kalau Mas Dimas sudah sejahat itu sama mereka. Dan akhirnya, Mas Dimas akan dibenci sama Aisyah dan Setia. Halo, saya butuh bantuan kalian sekarang. Nanti biayanya akan saya transfer. Sebentar lagi, saya akan kasih alamat di mana kalian harus mengerjakan sesuatu. Ya, saya akan kasih alamat sebuah pabrik. Dan yang kalian perlu lakukan adalah hancurkan semua isi pabrik itu. Mas Dimas, ini harga yang harus kamu bayar karena kamu telah menyanyiakan cinta tulusku, kebaikanku, dan karena semua sikap dingin kamu selama ini terhadap aku, Mas. Iya, baik Pak Andika. Bisa kok. Jadi siang ini saya langsung meluncur ke kantor Bapak ya. Iya, siap Pak. Ditunggu. Terima kasih Pak. Pak Andika ngajakin meeting, Mas. Iya, Aisyah. Lo sama gue disuruh kesana untuk meeting. Mungkin ada sesuatu yang penting. Mas, aku minta maaf ya. Kayaknya aku gak bisa ikutan deh, Mas. Aku juga kayaknya gak bisa bantuin Mas di pabrik. Aku takut banget ninggalin Fadil lagi. Aku takutnya Mas Dimas datang lagi dan nekat ambil Fadil. Tapi aku juga gak enak sama Pak Andika. Pak Andika pengen banget kalau aku juga ngerjain proyek ini. Aduh, aku bingung Mas, baiknya gimana ya? Udah, lu gak usah khawatir. Gue ngerti apa lu rasain. Mungkin gue coba telepon Pak Andika lagi untuk ya minta pengertiannya aja. Ya. Halo, Pak Andika. Maaf saya ganggu. Ini saya mau menyampaikan kalau Aisyah nggak bisa menemui saya untuk mengurus pabrik, Pak. Karena dia lagi fokus untuk ngurusin anaknya yang masih baby. Oh gitu. Jadi Aisyah nggak bisa datang karena harus menjaga anaknya. Saya paham. Karena Aisyah adalah seorang ibu. Berarti nanti kita harus meeting berdua aja pasti ya. Nggak usah pakai Aisyah. Ya, baik Pak. Nanti saya sampaikan ke Aisyah. Sekali lagi terima kasih ya Pak Andika untuk pengertiannya. Sama-sama. Ya, sampai ketemu Pak. Nggak apa-apa. Pak Andika juga ngerti kok kondisi lo kayak gini. Alhamdulillah. Ya udah, kalau gitu gue berangkat sekarang nih biar nggak macet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Setia. Ya. Semangat meetingnya. Security lagi.
Bagaimana caranya gue masuk nih? Udah mobil mau masuk nih. Kesempatan kayaknya nih gue nih. Pagi, Pak. Mohon maaf, Pak. Bentar, Pak ya. Ya, silakan, Pak. Halo Bu Bianca, saya sudah berhasil masuk. Alhamdulillah, meeting sama Pak Andika ternyata nggak lama. Jadi gue bisa ngerjain sesuatu di pabrik. Mudah-mudahan paling cepat, jadi biar bisa ketemu Aisyah. Selamat siang, Pak. Iya, siap. Kenapa? Kenapa? Di gudang ada kekacauan, Pak. Iya, kekacauan apa maksud kamu? Rak-rak jatuh, Pak. Barang-barang mentah kita juga pada rusak, Pak. Bahkan ada beberapa karyawan yang terluka, Pak. Tertimpa rak. Apa? Ayo, ayo. Kalau misalnya aku kerja dari rumah bisa nggak ya? Aku selesain aja tuh pembukuan yang tadi dibilang sama Setia. Halo? Halo? Ini Aisyah. Aku mau minta tolong nggak ya? Tolong fotoin berkas-berkas pembukuan yang ada di meja aku. Aku mau kerjain di rumah. Aduh Aisyah, maaf banget Aisyah. Tapi sekarang keadaannya lagi benar-benar kacau di sini. Rak-rak pada jatuh dan semua bahan baku juga rusak. Apa? Ya Allah, kok bisa? Iya Aisyah, aku juga nggak tahu. Tapi kayaknya ada yang sengaja deh bikin kacau pabrik. Astagfirullahaladzim. Udah dulu ya Aisyah. Ya Allah, apa jangan-jangan ini kerjanya Mas Dimas? Aisyah, ada apa? Bu, pabriknya Mas Setia ada yang ngancurin, Bu. Semua barang-barangnya berantakan, Bu. Hah? Ya Allah. Kok bisa? Aku juga nggak tahu, Mas. Aku harus ke sana sekarang. Tunggu, biar aku temenin kamu ya. Ya udah, ayo. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Akbar. Ya Allah. Ada apa lagi sih ini? Ada aja. Tolong! Tolong! Aduh! Tolong! Tolong! Ya Allah! Tolong! Mas, bentar. Angkat.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini kenapa bisa kayak begini? Ini kenapa? Aisyah, Aisyah tunggu, Aisyah. Biar aku aja masuk ke dalam ya. Bahaya soalnya kalau kamu masuk ke dalam. Bisa nggak? Apa? Tarik, tarik. Lepas. Udah. Ada setia. Aman. Enggak apa-apa. Enggak apa. Akbar, thank you ya. Udah datang bantuin. Akbar, Setia. Kaki gue. Setia. Setia. Kaki gue. Ya Allah. Bar, thank you, Bar. Lo bisa bangun nggak? Hah? Tadi. Thank you. Yuk, thank you. Lo bisa jalan nggak? Hah? Ayo. Awas. Ada adik. Iya. Lo masih kuat nggak? Hah? Aman. Ya. Alhamdulillah ya Allah, Mas Titi nggak kenapa-napa. Aisyah, ngapain lo di sini bawa Fadil lagi? Mas, ada yang pengen aku ngomongin sama kamu sebentar. Ayo, menjauh dari sini. Ayo. Sebentar ya Mas Akbar. Lo bisa nggak? Jadi lo curiga ini semua perbuatan Dimas? Cuma pikiran aku aja sih Mas, tapi aku nggak tahu juga. Gue juga nggak tahu. Siti, aku minta maaf ya. Balik lagi kacau balau kayak gitu, aku nggak bisa bantuin Mas. Aisyah, lo nggak perlu mikirin itu semua. Udah lo harus fokus sama Fadil, ya. Mendingan sekarang lo pulang ke rumah. Biar dia sama Akbar, ya. Yuk. Tunggu. Tadi aku ngeliat Mas Titi jalannya pincang. Aku boleh nggak kakinya kenapa? Gak kenapa-napa kok. Cuma luka biasa. Ya ampun, Mas. Gak apa-apa. Mas, aku jemput Fadil ya. Sebentar. Aisyah, beneran gue gak apa-apa. Udah.
Aisyah, jangan. Mas. Enggak. Udah. Aisyah. Sebentar, Mas. Kayaknya Aisyah malah lebih bahagia kalau sama Setia.